Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Amrina Rosada, Attahiratul Anesa, Fitri Anissa, Fitri Ayuni, dan Siska Melina akan menjelaskan tentang topik beberapa pemikiran tentang pendidikan. Nah, materi pertama akan dibacakan oleh Amrina Rosada, materi kedua akan dibacakan oleh saya sendiri, dan materi ketiga akan dibacakan oleh Fitri Ayuni, materi keempat akan dibacakan oleh Fitri Anissa, dan materi terakhir akan dibacakan oleh Siska Melina. Materi pertama akan dibacakan oleh Amrina Rosada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amrina Rosada, NIM 19003117, akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang beberapa pemikiran tentang pendidikan. Yang pertama adalah pemikiran klasik, di mana aliran-aliran klasik yang dimaksud adalah seperti aliran empirisme, nativisme, naturalisme, dan juga konvergensi. Sampai saat ini, aliran-aliran tersebut masih sering digunakan walaupun dengan pengembangan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Berikut ini bentuk dari pemikiran klasik. Di antaranya yang pertama ada aliran empirisme, di mana aliran empirisme ini bertolak dari doktrin tradisional yang mementingkan stimulasi eksternal dalam pengembangan manusia. Dan juga dia menyatakan bahwa perkembangan manusia ini tergantung kepada lingkungan, sedangkan pembawaan tidak dipentingkan. Dan pengalaman yang diperoleh anak dalam kehidupan sehari-hari didapat dari dunia sekitarnya yang berupa stimulan-stimulan. Dan stimulan ini berasal dari alam bebas ataupun diciptakan oleh orang dewasa dalam bentuk pendidikan. Dan adapun tokoh dari aliran empirisme ini yang terkenal adalah yaitu John Locke. Yang kedua yaitu aliran nativisme, di mana aliran nativisme ini bertolak dari Leibnizian tradition yang menekankan kemampuan dalam diri anak, sehingga faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Hasil perkembangan tersebut ditentukan oleh pembawaan yang sudah diperoleh sejak kelahiran. Lingkungan kurang berpengaruh terhadap pendidikan anak. Yang ketiga yaitu aliran naturalisme, di mana aliran ini dipelopori oleh J.J. Russell dan beliau berpendapat bahwa semua anak yang baru dilahirkan itu mempunyai pembawaan yang baik. Pembawaan baik akan menjadi rusak karena dipengaruhi lingkungan. Pendidikan yang diberikan oleh orang dewasa malah dapat merusak pendidikan anak tersebut. Dan yang terakhir yaitu ada aliran konvergensi, di mana aliran konvergensi ini dipelopori oleh William Strand. Beliau berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan di dunia sudah disertai pembawaan baik maupun pembawaan yang buruk. Proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan, sama-sama mempunyai peranan yang sangat penting. Bakat yang dibawa pada waktu lahir itu tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan yang sesuai dengan perkembangan anak tersebut. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Attahiratul Anesa. Nama saya Attahiratul Anesa, NIM 19003122, akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu pemikiran baru tentang pendidikan. Berikut bentuk-bentuk pemikiran baru atau modern, di antaranya yang pertama, pengajaran alam sekitar. Gerakan pendidikan yang mendekatkan anak dengan sekitarnya adalah gerakan pengajaran alam sekitar. Nah, perintis gerakan ini adalah Profesor Avinjak di Jerman dengan Herman Konde dan J. Leichhardt di Belanda dengan Het Paul Leven. Kemudian yang kedua adalah pengajaran pusat perhatian. Pengajaran pusat perhatian ini dirintis oleh Ovi de Minat de Crowley dari Belgia dengan pengajaran melalui pusat-pusat minat. Di samping pendapatnya tentang pengajaran global, de Crowley menyumbangkan dua pendapat yang sangat berguna bagi pendidikan dan pengajaran, yaitu metode global dan centre d'intérêt. Kemudian yang ketiga adalah sekolah kerja. Gerakan sekolah kerja dapat dipandang sebagai titik kulminasi dari pandangan-pandangan yang mementingkan pendidikan keterampilan dalam pendidikan. J.A. Comenius menekankan agar pendidikan mengembangkan pikiran, ingatan, bahasa, dan tangan. J.H. Pestalozzi mengajarkan berbagai macam mata pelajaran pertukaran di sekolahnya.
Kemudian yang keempat adalah pengajaran proyek. Pengajaran ini biasanya digunakan sebagai salah satu metode mengajar di Indonesia, di antara lainnya dengan nama pengajaran proyek, pengajaran unit, dan sebagainya. Yang perlu ditekankan bahwa pengajaran proyek akan menumbuhkan kemampuan untuk memandang dan memecahkan persoalan secara komprehensif. Pendekatan multidisiplin tersebut makin lama makin penting diutamakan oleh masyarakat maju. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Fitri Ayuni. Selanjutnya yaitu tentang homeschooling. Homeschooling adalah sistem pendidikan yang alternatif yang dibuat selain di sekolah. Banyaknya masyarakat Indonesia yang memilih homeschooling karena homeschooling ini bisa menjamin ataupun bisa membuat orang tua dari anak-anaknya merasa anaknya itu aman ataupun nggak merasa terancam gitu. Dan homeschooling ini juga bisa memaksimalkan sistem pendidikan anak, karena homeschooling ini anak itu seorang guru tuh hanya berfokus kepada satu orang anak saja, sehingga dia tuh bisa menangkap pembelajarannya dengan cepat. Sekarang di Indonesia homeschooling itu sudah diakui oleh undang-undang. Selanjutnya itu ada sekolah alam. Banyaknya kegagalan sistem pendidikan di Indonesia sehingga timbulnya alternatif baru yang membuat sistem pendidikan Indonesia, salah satunya yaitu sekolah alam. Sekolah alam ini merupakan sistem pendidikan yang dipelopori oleh kegagalan sistem pendidikan di Indonesia. Sekolah alam ini selain sekolah alam ini bertujuan untuk mendekatkan diri dengan guru, murid, dan alam, sehingga seorang murid pun juga bisa belajar dari alam. Sekian materi dari saya, kembali kepada moderator. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fitri Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Anissa dengan NIM 19003135. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai sekolah alam. Nah, menurut Ketua Litbang dari Sekolah Alam Indonesia yang berada di Cianjur, yang menyatakan bahwa sekolah alam adalah sekolah yang diciptakan agar suasana belajar itu menjadi lebih menyenangkan, sehingga memunculkan stigma pada anak-anak bahwa belajar adalah kegiatan yang sangat menyenangkan. Belajar adalah kegiatan yang memang dibutuhkan atau sangat dibutuhkan. Belajar bukanlah kegiatan yang membosankan dan juga kegiatan yang dipaksakan. Nah, konsep utama dari sekolah alam adalah yaitu upaya untuk memaksimalkan potensi anak untuk menumbuhkan manusia yang berkarakter, kemudian memiliki akhlak mulia, setelah itu berwawasan dalam ilmu pengetahuan, dan juga siap menjadi seorang pemimpin. Nah, sekolah alam pada umumnya itu menggunakan dalam proses belajar mengajarnya itu akan menggunakan metode blended, artinya dalam belajar itu akan digunakan berbagai macam metode seperti diskusi dan juga permainan. Nah, metode ini digabungkan, maksudnya adalah apabila dalam belajar itu hanya menggunakan satu metode atau yaitu berdiskusi, atau kegiatan yang monoton gitu, maka anak akan merasa bosan dengan belajar, sehingganya perlu metode tambahan agar anak merasa belajar itu adalah kegiatan yang menyenangkan gitu, seperti dengan menambahkan metode bermain gitu dalam belajar, dalam kegiatan belajar diselingi dengan permainan gitu. Nah, sekolah alam pada umumnya adalah sekolah yang Selanjutnya akan dibacakan oleh Siska Melina. Saya Siska Melina, NIM 19003106, akan membacakan lanjutan materi tentang sekolah alam. Menurut Edi, saung sebagai tempat belajar selain dapat lebih dekat dengan alam, juga sebagai ciri khas bangsa Indonesia. Selain itu, pembuatan saung juga lebih murah dibanding dengan membangun ruangan beton yang berpendingin udara.
Lendo Novo menjelaskan, konsep sekolah alam dengan saung memang cocok untuk Indonesia yang beriklim tropis. Materi selanjutnya yaitu pendidikan berasrama. Sekolah berasrama adalah alternatif terbaik buat para orang tua menyekolahkan anak mereka dalam kondisi apapun. Selama 24 jam, anak hidup dalam pemantauan dan kontrol yang total dari pengelola, guru, dan pengasuh di sekolah-sekolah berasrama. Anak betul-betul dipersiapkan untuk masuk ke dalam dunia nyata dengan modal yang cukup, tidak hanya berkompetensi akademis, tapi skill-skill lainnya dipersiapkan sehingga mereka mempunyai senjata yang ampuh untuk memasuki dan menaklukkan dunia. Di sekolah berasrama, anak dituntut untuk dapat menjadi manusia berkontribusi besar bagi kemanusiaan. Mereka tidak hanya hidup untuk dirinya dan keluarganya, tapi juga harus berbuat untuk bangsa dan negara. Oleh sebab itu, dukungan fasilitas terbaik, tenaga pengajar berkualitas, dan lingkungan yang kondusif harus didorong untuk dapat mencapai cita-cita tersebut. Terakhir, kesimpulan. Baik, kesimpulan dari materi yang kami sampaikan yaitu bahwa banyak sekali pemikiran tentang aliran pendidikan yang disampaikan oleh para ahli, yang mana aliran tersebut itu harus kita sebagai seorang guru, kita harus bisa memahami dan menerapkan dalam sistem pembelajaran supaya kita bisa menjelaskan kepada murid dan murid pun bisa menangkap dan memahami dari sistem pembelajaran yang kita terapkan. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah dan kurang, kami mohon koreksinya. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.